Suara Ibu sudah terdengar. Apakah suara Ibu sudah terdengar? Nggak jelas, Bu, suaranya. Kalau sekarang udah terdengar Ibu. Ada, Bu, tapi kecil, Bu. Kecil banget. Recording in progress. Kalau sekarang udah terdengar jelas belum? Atau masih kecil suaranya? Udah, Bu. Udah besar, Bu. Udah ya. Kita mulai aja ya. Sebelumnya di sini ya, tolong pada on cam ya, seperti biasa kita on cam biar sama-sama terlihat ya, biar Ibu tidak terlihat berbicara sendiri kepada layar, yang mana layarnya itu cuma blank ya, hitam. Kalau ada adik-adik semua pada on cam, setidaknya Ibu bisa melihat muka adik-adik di pertemuan dari ini. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Ibu juga mau mengingatkan untuk absensi sudah Ibu share ya di Google Classroom. Nanti adik-adik silakan isi kolom komentar hadir di presensi pada pertemuan kali ini. Sekarang Ibu juga mau mengecek kehadiran yang join di Zoom untuk menyesuaikan yang masuk di GC. Misalnya ada yang di GC-nya menulis hadir tetapi di Zoom-nya dia tidak hadir. Jadi kalau dicek seperti ini kita akan ketahuan ya. Oke, di sini ada Alfi Khairunisa. Ada yang tahu Alfi kemana? Alfi Khairunisa hadir tidak? Alfi ada gak Alfi? Gak ada ya? Gak hadir? Ada yang tahu izin misalnya kemana atau tidak ada keterangan untuk Alfi? Belum masuk, Bu. Anita Rahayu Putri. Gak ada, di Zoom juga nggak join. Ada yang tahu kemana Anita? Belum masuk, Bu, mungkin. Belum masuk. Oke, kita tunggu ya. Dewi Nurmala. Belum masuk. Elvira gak ada. Hanifah hadir ya Hanifah. Tadi gue lihat kayak ada Hanifah ya. Hanifah hadir. Iqbal Fauzan. Ada Iqbal. Belum hadir. Lala Puspita ada. Lala Puspita Sari ada. Nabila ada. Nadia ada. Natasha Putri belum join. Ada yang tahu atau izin atau kemana Natasha? Belum hadir. Nova Ulfa Zulfa Sa'diah hadir ya. Ulfa Hadir, Bu. Sinta Dewi hadir ya Sinta. Kemudian ada Rifda Nur Azkiyah. Rifda hadir. Rifda Hadir, Bu. Riyad
Ya, ada Hadir ya. Bu, hadir. Hadir Bu. Berarti yang hadir cuma baru 10 orang ya. Ibu Nabila belum. Nabila udah hadir, ada. Nabila Atamimi ya. Iya. Nabila hadir ya. Kita masuk saja langsung ke pertemuan ketiga. Ibu bakal share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya adik-adik semua. Semoga selalu ya Ibu akan bilang kalian semoga sehat selalu karena di tengah pandemi ini kesehatan itu adalah yang nomor utama. Itu adalah sesuatu hal yang mahal di tengah pandemi ini untuk bisa sehat. Makanya semoga kalian semua bisa diberikan kesehatan. Amin. Oke, kita langsung lanjut saja kepada pertemuan hari ini. Kita akan membahas mengenai neraca saldo. Nah, sebelumnya di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu neraca saldo? Coba siapa yang bisa mengemukakan sedikit pengertian atau pendapatnya mengenai pengertian neraca saldo? Coba, boleh yang mau speak up, nanti Ibu kasih nilai plus. Neraca saldo adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Nah, siapa barusan yang menjawab? Sebutkan namanya. Nadia. Oh, Nadia. Ya betul ya. Jadi neraca saldo itu adalah seluruh saldo yang dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Betul ya. Kita di sini. Nah, betul ya. Tadi pengertian yang sudah dijelaskan oleh Nadia ada ya di buku paket ya. Kalian bisa sambil membaca atau membuka buku paket kalian. Kemudian kalian juga bisa sambil mencatat poin-poin penting yang menurut kalian itu bisa membuat kalian lebih paham dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dan kegunaan dari neraca saldo. Setelah proses transaksi dipindahkan dari buku harian ke akun-akun yang bersangkutan di buku besar, maka saldo setiap akun dapat dihitung. Nah, di sini saldo adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit ya. Jika jumlah sisi debit lebih besar, maka saldo akun tersebut dinamakan saldo debit ya. Ini dinamakannya saldo debit. Kalau lebih besar itu disebutnya sisi debit. Kemudian maka ketika saldo akun tersebut dinamakan lebih kecil dibandingkan pemasukan, maka itu disebutnya sebagai saldo kredit. Ini saldo kredit. Kalau yang atas ini disebutnya saldo debit ya. Ini sisi debit. Kemudian di sini berarti saldo selalu menunjukkan jumlah sisa dari setiap akun yang ada di buku besar. Nah, jadi yang dimaksud saldo itu adalah saldo itu selalu menunjukkan jumlah sisa dari setiap akun yang ada di buku besar. Jadi misalnya sisa dari jumlah akun yang ada di buku besar itu disebutnya saldo ya. Nah, kemudian di sini dengan demikian neraca saldo merupakan daftar dari saldo-saldo akun di buku besar. Jadi daftar saldo-saldo akun yang ada di buku besar itu disebutnya sebagai neraca saldo ya. Nah, di sini neraca saldo yang biasanya juga disebut dengan trial balance
ya disiapkan pada akhir setiap periode. Yang mana formulir neraca saldo ini berbentuk kolom-kolom ya, berbentuk kolom-kolom yang terdiri dari kolom nomor akun, kolom nama akun, kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit. Jadi di neraca saldo itu ada 4 kolom ya, yang mana 4 kolom ini tuh hanya terdiri dari kode akun, nama akun, kemudian ada debit dan ada kredit atau saldo. Ya, saldo itu dibagi dua. Tadi sudah dijelaskan ada saldo debit dan ada saldo kredit, yang mana kalau saldo debit itu adalah menunjukkan jumlah sisa dari setiap akunnya itu lebih besar di buku besarnya, maka itu disebutnya debit atau tabungan ya. Kalau debit itu pemasukan ke kitanya, kalau kredit itu adalah utang yang harus kita bayar. Nah, jadi ketika kalau saldo utangnya itu lebih besar, maka itu disebutnya sebagai kredit. Kalau saldo sisa akun, jumlah sisa akun di buku besarnya itu lebih besar, maka itu disebutnya debit. Nah, di sini ada contoh dari, ini adalah contoh dari kolom ini kolom neraca saldo. Ini contohnya itu ada di Cipta Jasa Arta ya, PT Cipta Jasa Arta. Di sini contoh neraca saldonya itu per 31 Desember tahun 2006. Ini neraca saldonya per 31 Desember tahun 2006. Sini ada barusan ada kode akun. Kode akun itu minggu kemarin kita sudah menjelaskan ya pengertian mengenai kode akun itu apa, referensi itu apa, kemudian kita sudah menjelaskan untuk debit itu apa, kredit itu apa. Nah, di sini ada kode akun. Kode akun itu adalah kode untuk barang yang akan kita jual, untuk akun kita. Misalnya di sini untuk kalau transaksi pertama berarti kita tulisnya di sininya adalah 001 atau kode akunnya itu misalnya kalau sudah ada transaksi, misalnya sekarang transaksi ke-10 berarti tulisnya 010 atau ya 010. Kemudian kalau untuk transaksi yang kedua berarti 002 ya, itu untuk kode akunnya diisi sesuai dengan tanggal masuk, sesuai dengan nomor akun masuk ke dalam buku besar. Ibu, Nah, kemudian di Bu, sini ada nama. punten. Ya. Itu seorang teh Anita bade masuk tak acan diinvite seorang teh. Oh iya, udah kelihatan ya. Ya, udah, makasih ya. Punten ya, Bu. Ya, makasih Riyad. Lanjut ya. Nah, di sini ada nama rekening atau nama akunnya. Misalnya nanti kita ditulis di sini nama akunnya atau keterangannya misalnya sebagai penerimaan atau pembayaran sewa toko atau pembayaran sewa ruko. Kita tulis di sini di nama rekening atau nama akun. Kemudian kita tulis di sini debitnya berapa. Misalnya sewa akunnya itu atau sewa toko, sewa rukonya itu misalnya 4 juta. Kita tulis di sini di kolom debit 4 juta. Kemudian di sini sisi kreditnya, kalau kita tidak ada kredit, kita strip aja atau kosongkan. Next. Jadi di sini kesimpulannya, neraca saldo itu merupakan salah satu tahapan. Nah, salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses akuntansi atau siklus akuntansi. Yang mana penyusunan neraca saldo ini bermanfaat untuk menunjukkan ringkasan-ringkasan akun pada buku besar. Nah, jadi fungsi neraca saldo itu untuk menunjukkan ringkasan-ringkasan akun pada buku besar sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laporan laba rugi serta perubahan ekuitas dan neraca saldo. Nah, jadi pengertiannya itu atau kesimpulannya itu, neraca saldo itu adalah tahapan yang harus dilalui dalam setiap proses akuntansi atau siklus akuntansi. Nah, boleh ya ini ditulis dulu. Coba ditulis ya. Nah, boleh. Nah, ini ditulis nih yang pengertian neraca saldo sama prosedur penyiapan neraca saldo. Coba kalian tulis dulu ringkas sama ini pemahaman kalian dulu. Baik, Bu. Barusan ada yang masuk. Kalau masuk ya.
Udah? Belum, Bu. Sampai jam 10.50, 4 menit lagi. Ibu, Ya. aku mah yang neraca saldo udah nulis, Bu. Udah, Apakah boleh. iya ditulis ulang lagi terus dikirim atau gimana? Atau jangan? Ya, kalian tulis aja sesuai dengan misalnya ada yang dirasa dari kurang dari catatan kalian kemarin, nanti kalian boleh ditambahkan. Kalau emang udah dirasa cukup, tidak apa-apa. Kalian catat Baik, Ibu. Terima kasih. sama. Udah ya, Ibu bakal lanjut ke penjelasan lagi. Nah, di sini ada prosedur menyiapkan neraca saldo. Nah, setelah melakukan pemindahan dari buku harian ke buku besar, langkah berikutnya itu kita harus membuat neraca saldo. Jadi setelah kita melakukan pemindahan buku harian ke buku besar, maka kita barulah bisa melanjutkannya ke tahap neraca saldo. Nah, dengan siklus akuntansi, neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai pada akhir periode. Sebagai tujuannya itu, kenapa harus diposting setelah selesai pada akhir periode? Nah, tujuannya itu sebagai pengingat kembali sebagai proses akuntansi pada halaman berikutnya untuk menunjukkan tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyiapan keuangan. Nah, jadi kenapa sih urutannya harus buku besar dulu baru neraca saldo gitu? Nah, karena segala sesuatu juga kan ada urutannya ya, ada tahapannya. Tujuannya ini kenapa harus buku besar dulu baru neraca saldo? Yaitu tujuannya itu sebagai pengikat yang mana neraca saldo ini tujuannya ditulis dalam buku besar itu untuk pengingat pada halaman berikutnya untuk menunjukkan tahapan yang harus dilakukan pada proses penyiapan laporan. Nah, di sini neraca saldo disiapkan setelah proses posting selesai dilakukan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini ada proses penyiapan neraca saldo akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar tersebut. Jadi proses penyiapan neraca saldo itu tergantung pada akun-akun buku besar, pada bentuk akun di buku besar. Jadi tergantung pada bentuk akun di buku besar. Jika akun buku besar menggunakan bentuk stapel, maka saldo setiap
akun bisa diketahui setiap saat, sehingga neraca saldo dapat disusun dengan mengutip jumlah saldo yang telah tersedia pada setiap akun. Namun, jika akun buku besar menggunakan bentuk skontro, nah kemarin kan Ibu udah menjelaskan ya ada bentuk-bentuk akun, ada yang skontro itu ada yang berapa, ada yang 2 kolom, kemudian ada apa lagi? Ada 3 kemarin bentuk-bentuknya. Banyak ya. Nah, kemudian jika menggunakan bentuk skontro atau bentuk akun T, maka saldo setiap akun harus dihitung terlebih dahulu. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan itu kita itu harus menjumlahkan terlebih dahulu kolom debit atau kolom kredit yang mempunyai 2 atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Kalau kita memiliki lebih dari 2 kolom debit ya atau pengdebitan, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu kolom debit tersebut. Namun ketika ada kolom kredit itu juga memiliki lebih dari 2 kolom, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu kolom kredit ya, pengkreditan. Nah, untuk akun yang hanya memiliki 1 kolom atau 1 penjumlahan, maka itu tidak perlu dijumlahkan terlebih dahulu karena dia hanya memiliki 1 kolom ya, 1. Jadi tidak perlu dijumlahkan. Kemudian langkah yang kedua itu adalah menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo kredit. Kita langkah keduanya itu harus menghitung selisih antara jumlah debit dan jumlah kredit sehingga kita bisa mengetahui itu terjadi apakah saldo ini tuh akan menjadi saldo debit atau saldo kredit gitu. Intinya supaya kita tuh mengetahui apakah ini tuh akan untung atau akan rugi, atau apakah ini akan menjadi pemasukan atau pengeluaran, apakah ini akan menjadi harta atau akan menjadi utang ya. Kita harus melakukan langkah yang kedua ini untuk menghitung selisih antara debit dan kredit gitu. Kemudian langkah yang ketiganya itu adalah untuk memindahkan masing-masing saldo debit atau saldo kredit ke kolom debit atau kolom kredit yang ada di neraca saldo. Jadi kolom debit ya masukkannya kepada kolom debit ya masukkannya kepada kolom debit. Kalau kredit ya berarti memasukkannya kepada kolom kredit ya yang ada di neraca saldo. Nah, di sini ada transaksi. Nah, informasi pada dokumen sumber dibukukan pada buku harian atau jurnal ya ini. Dari transaksi terjadi dan informasi dibukukan pada dokumen sumber. Jadi ini alur ya tahapannya. Jadi yang pertama itu ada transaksi nih, transaksi terjadi. Nah, setelah terjadinya transaksi maka informasi yang terjadi dari transaksi tersebut itu akan dibukukan pada dokumen sumber ya, dokumen sumber akun-akun. Kemudian dari situ akan masuk ke sini. Informasi pada dokumen sumber dibukukan pada buku harian atau jurnal. Jadi yang pertama itu terjadi nih transaksi. Dari transaksi itu maka akan menghasilkan informasi. Dari informasi tersebut itu akan dibukukan, disimpan kepada dokumen sumber. Setelah dokumen sumber itu setelah transaksi itu disimpan kepada dokumen sumber, maka informasi pada dokumen sumber itu akan dibukukan pada buku harian atau jurnal. Nah, selanjutnya setelah dari buku harian atau jurnal ini akan masuk lagi ke bawah sini tahapannya, ada informasi transaksi dipindahkan atau dibukukan dari buku harian atau jurnal ke buku besar atau diposting ya, dimasukkannya ke buku besar. Jadi tahapannya ini terjadi transaksi, setelah terjadi transaksi maka disimpan ke dokumen sumber, setelah dokumen sumber maka disimpan ke buku harian atau jurnal, setelah dari jurnal maka dibukukan atau dipindahkannya ke buku besar ya. Untuk urutannya setelah buku besar maka akan memunculkan apa, setelah buku besar akan ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini dibuatnya itu pada akhir periode. Tadi sudah dijelaskan kenapa dibuatnya di akhir periode, karena untuk mengetahui atau menghitung kembali untuk pemasukan debit dan kreditnya. Nah, setelah dibuat neraca saldo pada akhir periode, maka akan menghasilkan laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini terdapat laba rugi, ada laporan laba rugi di laporan keuangan ini. Kemudian yang kedua ada perubahan ekuitas, yang ketiga ada neraca penutup ya, ada neraca. Kemudian yang keempat ada arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi untuk siklusnya atau untuk tahapannya itu transaksi dimulai atau transaksi dilakukan, maka muncul informasi tersebut disimpan di dokumen sumber tersebut kemudian dipindahkan kepada buku harian atau jurnal. Setelah dipindahkan ke buku harian ini, maka buku harian ini pun akan dipindahkan kepada buku
besar untuk dapat menyimpan akun-akun lebih banyak data-data akun. Nah, setelah dari buku besar maka akan ada neraca saldo, yang mana di neraca saldo ini dibuatnya pada akhir periode. Nah, dari neraca saldo ini baru muncullah laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini akan menghasilkan laporan laba rugi, akan menghasilkan laporan perubahan ekuitas neraca, dan lain-lain ya, dan seterusnya nih ke bawah hingga kepada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada contoh dari neraca saldo ya. Ada piutang usaha. Tadi kan udah ya contohnya tadi tuh ada PT Jasa yang per 31 Desember tahun 2006. Nih, ini contohnya di sini ada tanggal, ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, ada ref, debit, tanggal, keterangan, kredit. Sama ya. Ini nomor diisi sesuai dengan ini halaman. Nah, di sini tanggalnya tulis misalkan tahun 2006, bulan Agustus. Berarti kalau misalnya contohnya per 31 Desember, berarti di sini 2006 Desember. Nanti kita tulis di sininya tanggalnya berapa. Misalkan tanggal 31 kita tulis. Kalau tanggal 1 kita di sini tulis tanggal 1, 2, 3, 4 di sini. Ini kolom untuk menulis tanggal. Nah, kalau di sini ada keterangannya. Keterangannya itu untuk apa? Misalnya ke sini ada pendapatan atau misalnya ada pembelian. Nah, di sini ditulisnya di sini pendapatan atau pemasukan ya. Tulis di sini keterangannya pendapatan pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2006. Pendapatannya itu adalah sebesar atau debitnya itu sebesar 4.800.000. Nah, kemudian di sini pada tanggal 16 bulan Agustus tahun 2006 di sini ada pengeluaran atau pembelian yaitu berupa perkakas sejumlah 4.800.000, ditulisnya di kolom kredit. Kemudian di sini ada pemasukan lagi. Ada pendapatan lagi pada tanggal 18 bulan Agustus tahun 2006, pendapatannya itu sebesar 8.400.000. Kemudian di sini pada tanggal 23 bulan Agustus tahun 2006 ada pengeluaran lagi, yaitu membeli perkakas juga senilai 3.600.000 ya. Kemudian di sini selanjutnya ada pendapatan lagi masuk nih ke sini ke akun kolom debit sebesar 3 juta. Di sini pada tanggal 30 Agustus juga ada pengeluaran lagi di kolom kredit yaitu sebesar 4 juta ya. Itu tinggal diteruskan saja nih. Misalnya nanti pada tanggal 31 ada pendapatan, ada pengeluaran, kita lanjutkan ya terus. Nah, di sini contohnya cuma sampai tanggal 13, 18 sama 30. Nah, di sini setelah semuanya dimasukkan sesuai dengan kolom-kolomnya, kolom-kolom akun. Nah, di sini ada jumlahnya. Di sini jumlah debitnya pada tanggal 13 itu 4.800.000, tanggal 18 itu 8.400.000 dan tanggal 33 juta. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan itu hasilnya jadi 16.200.000. Ini untuk kolom debit. Kemudian pada tanggal 16, 23 dan 30 Agustus tahun 2006, di sini pun ada pengeluaran atau kredit. Yang pertama sebesar 4.800.000, yang kedua 3.600.000 dan yang keempat ada 4 juta. Yang ketiga ada 4 juta. Kita jumlahkan juga di sini kolom kreditnya yaitu sebesar 12.400.000. Iya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, lanjut ya. Nah, di sini ada saldo debitnya tinggal dikurangi aja. 16.200.000 dikurangi 12.400.000. Jadi debit dikurangi kredit di sini 16.200.000 dikurangi 12.400.000. Sisanya atau sisa saldo debitnya itu sebesar 3.800.000. Ya. Nih. Dari hasil 3.800.000 itu kita lanjut masuk ke sini ke neraca saldo PT Kaya Hati ya per 31